Selamat pagi semuanya. Hari ini diperhatikan dulu. Kemana orang itu ya? Izin. Nggak tahu. Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak ada informasinya, ya kan? Jadi kita nggak tahu mereka kemana karena mereka tidak ada informasi. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita ngapain? Berdoa. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Dalam hati masing-masing doa dimulai. Oh iya. Doa selesai. Nah, jadi topik atau materi yang mau membawakan di kelas ini yaitu mengenai apa? Cara mengatasi permasalahan sosial di sekolah. Cara mengatasi permasalahan sosial di sekolah. Menurut kalian adanya permasalahan di sekolah ini? Contohnya di kelas ini adanya permasalahan? Ada. Apa contohnya? Siapa yang bisa menyebutkan contohnya permasalahan apa aja? Ayo. Aku men. Apa? Berantem karena temannya ribut. Iya, pas. Itu juga termasuk sebuah permasalahan. Apalagi? Apalagi Rema? Permasalahan di sekolah banyak loh. Banyak permasalahan. Tiap hari ada masalah. Iya kan? Iya enggak? Apalagi? Apa? Tidak mengerti tugas. Iya, itu suatu permasalahan. Itu anak yang tidak mengerti tugas harus dibimbing. Ya. Jadi sebenarnya mata pelajaran kami itu pelajaran bimbingan konseling, di mana tugas gurunya di sana mengajarkan, membimbing anak-anaknya supaya terjerumus ke dalam kesalahan. Contohnya ya, kita kasih adalah seorang murid, dia itu sudah ada niat-niatnya mau mencuri. Nah, sebelum dia melakukan hal untuk mencuri, jadi tugas gurunya itu kan dibilang guru BK. Sebenarnya untuk SD udah ada guru BK, tapi nanti di SMP ada guru BK, guru khusus untuk apa? Ada satu khusus guru untuk mengatasi orang-orang yang bermasalah. Contohnya yang sering cabut, yang merokok, yang apa lagi? Yang memakan uang sekolahnya, yang berbohong. Jadi ada satu guru khusus untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, ya kan? Jadi materi kami juga, materi MEM yang membawakan hari ini ya memang khusus untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak supaya tidak melakukan kesalahan. Jadi tadi sudah kalian apa? Sudah kalian berikan contoh-contoh permasalahan di dalam kelas. Nah, tapi MEM memilih satu, yaitu bullying. Kalau kalian tengok ini, apa ini tadi? Bullying. Apa yang ada dalam benak kalian? Ayo. Coba. Apa ya? Bullying itu apa ya? Ayo, siapa yang bisa? Ada nggak yang ngerti bullying itu apa? Aku men. Apa deh? Perilaku yang jahat kepada teman. Pintar, saya bukan dia langsung ngerti perilaku yang jahat kepada teman. Contohnya atau apalah itu dah? Mengajak teman. Mengejek teman. Iya, itu termasuk bullying itu ya. Apa lagi? Memukul teman. Hah? Memukul teman. Iya, betul. Apa lagi, Kes? Menfitnah teman. Iya, memfitnah teman, betul. Pintar-pintar kali
kalian beda agama tuh, kan ada beda agama kan? Siapa di sini? Oh itu si Reva ada kan beda agama. Jadi kalian musuhi atau dia? Kenapa kalian musuhi? Karena beda agama, gitu kan? Gak boleh, itu tidak boleh ya. Meskipun kita berbeda agama, kita harus saling menghargai, menyayangi kan? Tidak boleh berbeda-bedakan, itu semua sama ya. Oke, terus ini ada yang kedua, paksaan. Apa namanya? Paksaan itu seperti apa? Iya, meminta uang secara paksa. Ini sering ini kejadian. Si Berkat juga kemarin udah diinterogasi sama ibu Burning katanya kan. Memaksa meminta uang katanya. Diminta dia lah uang dari siapa kemarin Bang saya yang dibilang si Gopindo. Diajak orang itu katanya si Gopindo ke kamar mandi. Diminta lah uangnya. Jadi si Gopindo melaporlah sama mamanya. Dipaksa orang itu, tahu yang kejadian kemarin? Jadi itu nggak boleh ya Bang itu ya. Nggak boleh melakukan seperti itu ya. Itu termasuk bully itu namanya ya. Ya, oke. Apa itu agresi? Nah, dari udah sering kejadian di sini. Memukul, menentang dari udah dilakukan kan? Boleh dibuat-buat. Nanti salah urat dia. Harus kita bawa dia ke apa? Kemana? Rumah sakit. Iya kan? Nggak boleh ya memukul ya. Apalagi menentang. Ini ada nih. Harassment. Apa itu contoh-contohnya? Menjelekkan. Bagaimana contoh menjelekkan? Berikan dulu satu contoh yang menjelekkan temannya. Misalnya kita lakukan kepada teman kita, kita juga tanpa sadar mau kita lakukan itu kan? Tanpa kita sadari kita mau menyakiti kawan kita kan? Mungkin gini, contohnya tulisan kawan kita, ih jelek kali tulisanmu, jelek kali tasmu, kayak gitu contohnya, itu tidak boleh juga ya. Setiap manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi kekurangan itu mulai sekarang kita ubah cara berpikirnya, jangan diejek-ejek kawan kita ya. Oke? Kemudian berkata kasar. Sering itu kita lakukan kan? Semua jenis-jenis binatang mau dibilang sama kawannya kan? Iya kan? Iya kan? Kalian sadarnya itu? Men juga mau yang bilang kayak gitu. Gak boleh ya? Harus berubah kita ya kan Bang? Sering juga kejadian kayak gitu kan dibilang, jangan kita kawan si Sarah itu ya, jangan kita kawan si Kece. Sering kan? Nah, jujurnya kalian? Nah, apalagi di sana, di anak kita sangat sering kali, jangan kita kawani dia ya, jangan kita kawani dia. Apalagi kalau nggak ada poinnya nggak dikawani lah. Terus berkata menyebar gosip agar orang lain menjauhi kalian, menjauhi temannya. Kayak mana itu contohnya menyebar gosip? Kayak mana itu? Yuk. Contohnya dibilang lah kayak gini. Tahu nggak kalian, si Reva itu tukang minta kue itu, nggak usah kita kawani. Contohnya seperti itu, ya kan? Paham kan? Itu tidak boleh dilakukan. Oke, kemudian ada ancaman, mengancam. Siapa pernah melihat kejadian itu, diancam dia gitu. Nah, contohnya kayak mana itu kakak? Oke siap, ayo tepuk semangat dulu kita yuk. Tepuk tangan semangat.
dewasanya. Nggak boleh sok-sok berkuasa. Itulah orang-orang yang sering melakukan bullying. Sok-sok berkuasa, dia sok jago, sok keren, ya kan? Ya kan, Ren? Nah, katanya orang yang sering melakukan bullying itu orang-orang yang sering merasakan kekerasan di dalam rumah. Tanya kalian merasakan kekerasan? Ejeknya apa? Mama sama bapaknya berantem, terus dia ikut-ikutan dipukul. Jadi orang-orang yang sering merasakan itu biasanya dia mau melakukan bullying kepada kawannya. Benar deh yang di dalam pikirannya itu, tapi dia tidak percaya diri untuk mengungkapkannya, kan? Jadi mulai sekarang harus percaya diri, ya. Gimana ya perasaannya? Sedihnya dia, nangisnya dia, harus dipikirkan perasaan. Harus dipikirkan perasaan temannya, jangan asal-asal, oke? Nah, yang ketiga apa itu? Baca dulu. Bagus ya bahasanya itu? Bagus. Itu maksudnya bagaimana? Coba berpikir dulu ya. Berbuat baik kepada kita, kita juga harus berbuat baik kepadanya. Iya, seperti itulah kira-kira. Jadi, kalau kau berbuat baik kepada kawanmu, maka kawanmu akan Berbuat baik kepada demikian juga sebaliknya. Kalau kawanmu berbuat baik samamu, dia balas dengan berbuat baik. berbuat baik. Itu seperti itulah. Kalau kau memperlakukan temanmu dengan baik, contohnya kau bagi kuemu, nanti juga dia akan membagi kue. Harus saling melengkapi dia, ya kan? Kalau teman kita berbuat baik, kita juga harus. Berbuat baik. Nah, seperti itulah kira-kira arti dari yang nomor 3 ini, ya. Berkata kasar atau melakukan kekerasan juga. Udah berkata kasar dia, kita lawan lagi berkata kasar, jangan. Harus bisa kita diamkan aja. Tapi kalau dia berbuat melawan apa namanya, melakukan contohnya mau begini, kita lawan, jangan diam kita. Tapi kalau dia berkata kasar, nggak usah kita ikuti dia berkata kasar, kita diamkan aja, ya. Itu dapat 2 foto. Sekarang maju umur dia di tempat. Sama-sama ya, oke? Maju lagi kakak. Kesini. Berbuat baik.
Oke, Mbak Pepin, semoga kesimpulan apa? Kita tidak boleh membuli. Ya, itu sudah bagian dari materi yang dibawakan tadi. Apa lagi? Nah, jadi kesimpulan untuk materi kita hari ini, kita tidak boleh membuli teman kita dan kita harus memperlakukan teman kita dengan baik supaya kita juga Melakukan yang baik. kita harus memperlakukan teman kita dengan baik supaya kita juga diperlakukan dengan baik ya. Oke, lakukanlah itu setiap hari. Jangan pernah melakukan bullying kepada temanmu. Itu tidak baik. Coba bayangkan kalau kau juga dibully sama kawan kan gak enak kan. Jadi jangan pernah melakukan bullying ya. Itu tidak baik untuk kita semua. Oke? Oke, men. Nah, demikianlah materi yang dibawakan untuk hari ini. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita juga harus mengakhirinya dengan Doa. mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini. Oke? Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih sudah bergabung